Baik teman-teman sekalian, untuk pertemuan kita yang keenam ya, tentang konsep manajemen perbankan. Baik teman-teman semua, untuk dalam menyusun konsep manajemen perbankan, biasanya top manajemen melakukan ramalan bisnis karena memang apa ya, segala sesuatu kan penuh ketidakpastian ya. Jadi dalam hal bisnis pun dilakukan semacam ramalan, estimasi, program gitu ya. Jadi ramalan bisnis itu adalah sebuah perkiraan, sebuah target, sebuah apa namanya, cita-cita ke depan ya. Ini biasanya dilakukan oleh top management ya, baik nasional maupun secara internasional. Kemudian juga merumuskan tentang anggaran pendapatannya. Nanti pendapatan-pendapatan dari perusahaan, dari organisasi itu didapat dari mana saja, posnya apa saja, gitu ya. Misal penjualan atau sales yang barang apa, jumlahnya berapa dan seterusnya. Termasuk biaya, ya, biaya-biaya, kos yang dikeluarkan, ini harus dirumuskan. Kemudian juga menelaah peraturan yang berlaku. Ya, jadi top manajemen harus mengikuti itu. Jadi adanya perubahan maupun adanya aturan-aturan yang sudah ada, ini harus dipahami, ya, harus ditelaah, harus terus dipelajari, diikuti, ya. Kemudian juga dalam menyusun tadi ramalan bisnis mengikuti kondisi keuangan yang ada di luar, baik nasional maupun secara global. Ya, ini juga harus diikuti. Ya. Kemudian kalaupun ada target-target juga harus dibuat yang memang memungkinkan ya, atau realistis dengan kondisi keadaan baik nasional maupun kondisi di internasional atau global. Kemudian juga dari sisi perdagangannya ya, jadi dari inflasinya yang kemarin sempat teman itu kan buat makalah itu, ini harus dibuat juga neraca perdagangannya, ekspor impor yang ada di luar itu seperti apa gitu ya. Nah, ini dalam menyusun konsep manajemen perbankan harus itu yang diperhatikan. Ya, ini biasanya oleh top manajemen. Selanjutnya, top manajemen ini meliputi dewan komisaris dan direksi, itu masuk di top manajemen. Isinya adalah dewan komisaris, jadi ada komisaris-komisaris, kemudian juga ada dewan direksi, nanti ada direktur, kemudian direktur utama, direktur teknis-teknis yang lain ya. Itu top manajemen. Jadi ada dua, dewan komisaris dan dewan direksi. Oke, ini sudah ada 18 yang gabung. Ya, silahkan. Nanti tinggal di chat aja ya, yang belum masuk tadi. Selanjutnya, teman-teman, untuk bidang kegiatan bank, ya, paling tidak ada beberapa bidang yang penting ya, aktivitas bank. Yang pertama yang harus diperhatikan, harus dipahami adalah tipe nasabah yang dilayani. Jadi tipe-tipenya, modelnya, ada yang apa namanya, nasabah dengan karakter yang berbeda, ada yang apa namanya, kelas-kelas juga, itu juga ada tipe-tipenya ya, ada model-model. Kalau biasanya kalaupun ada jenis nasabah yang gold gitu ya, mungkin dibedakan itu. Ada yang apa itu, selain gold apa biasanya? Ada silver gitu ya, atau mungkin yang bronze dan seterusnya. Itu tipe-tipe itu mungkin. Kemudian yang kedua, jenis pelayanannya. Ini harus diperhatikan. Ya, dari dalam hal perbankan ini sangat penting karena memang bergerak di bidang jasa. Ya, karena bergerak di bidang jasa maka pelayanan kepada nasabah ini sangat penting. Ya. Jenis-jenis pelayanannya. Ya, bahkan ada yang apa namanya, pelayanannya untuk nasabah tertentu bisa didatangi, gitu ya.
bisa ada yang eh, nasabah yang prioritas itu bukan hanya tempat saat datang di kantor, tapi juga bisa ada pelayanan-pelayanan untuk ke rumahnya. Gitu. Misal saya mau menyetorkan senilai sekian, itu bisa dilayani juga. Kemudian yang ketiga, daerah atau wilayah pelayanan juga harus diperhatikan. Ya, di daerah-daerah atau dengan demografi ya, yang eh, di Jawa misal, ada yang tadi di perbatasan itu ya, ada yang di Kepulauan Riau, itu Jambi, ya itu masing-masing punya tipe, punya daerah, punya wilayah yang berbeda. Oke. Kemudian yang keempat, metodenya. Ya, metode dalam meraih bisnis ini kebijakan yang dibuat harus spesifik. Jadi kebijakan-kebijakan yang nanti dirumuskan oleh dikonsep oleh top manajemen tadi, ya ini harus spesifik, ya harus jelas itu kebijakan apa yang mau diambil, itu ya. Selanjutnya yang kelima, distribusi aktiva produktif. Distribusi dalam alokasi ya, dana ini yang ke arah yang aktiva produksi produktif. Jangan sampai nanti ada macet itu di situ. Kemudian yang keenam, tentang preferensi likuiditas. Ini tentang simpanan masyarakat yang mempunyai endapan yang tinggi. Ini akan mempengaruhi likuiditas bank. Biasanya eh, minimal itu harus ada dana yang ada di bank yang aman. Minimal itu dana tunai berapa itu sudah ada hitungannya. Ya. Jadi untuk persiapan pengambilan-pengambilan yang sifatnya apa, harian, kemudian mingguan ataupun hari-hari tertentu itu harus disiapkan. Itu biasanya sudah ada hitung-hitungan. Jangan sampai nanti likuiditas bank ya ini akan mempengaruhi ya kayak kemarin misalnya eh, kalau endapannya terlalu tinggi, tabungan yang ada di masyarakat, simpanan masyarakat itu tidak segera disalurkan, ini juga akan mempengaruhi nanti ya untuk pendapatan bank. Ini kan akan berpengaruh. Ya. Makanya kalau pas dana di bank itu besar, biasanya nasabah yang prioritas yang biasanya pinjam-pinjam itu biasanya dihubungi. Nih ada saldo besar ini, silahkan kalau mau diambil. Itu biasanya itu untuk menjaga likuiditas tadi. Selanjutnya yang ketujuh tentang persaingan, biasanya eh, dalam hal persaingan ini bank ya harus terus apa-apa terhadap nasabah-nasabah yang prioritas. Gitu. Ya. Kalau dulu kenapa Bank BCA misal sangat sangat apa namanya familiar dengan kita terutama di kota-kota ini karena dia ATM-nya banyak gitu. Jadi pelayanannya prima misal itu salah satu untuk persaingan. Sekarang pun sudah mulai ya di ada store tunai itu yang dimulainya kan memang dari perbankan yang swasta itu ya. Kemudian sekarang sudah hampir semuanya ya, bahkan yang di daerah-daerah yang BRI segala itu sudah terus itu sudah mulai memperbarui sistem maupun layanannya ya. Karena kalau tidak begitu ya nanti tidak akan mampu bersaing ya, karena memang persaingan luar biasa. Kemudian yang kedelapan tentang pengembangan dan pelatihan staf. Ya, ini juga sangat perlu. Ya, maka di setiap instansi biasanya ada salah satu divisi itu divisi litbang misal ya, penelitian dan pengembangan. Ya, kemudian juga kaitan dengan pelatihan. Ya. Ya, karena tanpa adanya pengembangan dan pelatihan, ya nanti arah perbankan itu nanti ke depan ya tidak akan mampu bersaing dengan yang lainnya. Ya. Itu biasanya nanti akan ada bentuk-bentuk pengembangan itu ya dikirim gitu ya untuk pelatihan-pelatihan.
kemudian juga untuk ikut-ikut seminar gitu ya. Gitu. Jadi tentang pengembangan dan pelatihan staf. Selanjutnya yang ke-9, teman-teman, ini tentang kantor atau ruangan bank. Nah, ini kan sangat mempengaruhi. Ya. Coba kalau kita masuk di bank itu ya, masuk di bank itu kan kantor atau ruangannya kan berbeda. Jadi dibuat semenarik mungkin pada saat nasabah itu datang ya, itu sudah datang itu sudah ada sesuatu yang berbeda, ada yang satu yang lebih. Itu tentang kantor atau ruangannya. Daftar tunggunya apa, tempat tunggunya di mana, desain untuk kasirnya di mana, kemudian juga untuk pelayanan apa namanya, eh, yang lainnya di sebelah mana gitu ya, komplain di mana, itu kan desain kantor atau ruangannya ini sudah harus dikonsep ya. Jangan sampai nanti pada saat datang nasabah ini kesannya kesannya tidak menggoda gitu loh gitu ya, itu ya. Jadi kesannya harus harus menggoda, harus, jadi datang itu sudah membuat orang tertarik. Itu ya, Bu Nurmalia ya. Jadi datang orang udah, wah ruangannya bagus, AC, segar, dingin gitu ya. Parfumnya juga ya nggak kesan jorok dan seterusnya. Itu kaitan dengan kantor atau ruangan. Baik, selanjutnya teman-teman tentang perencanaan dan pengembangan organisasi ya, hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan organisasi ya, dalam perencanaan dan pengembangan organisasi. Ini yang pertama adalah mengelompokkan fungsinya, fungsi-fungsi, pengelompokan fungsi-fungsi adalah pengelompokan logis dari kegiatan bank. Jadi harus mulai ada spesialisasi ya. Jadi kegiatan staf, kemudian tentang pelayanan, ya, ini ada bagian penerima tamu, baru masuk itu sudah dibukakan itu, ya, ada satpamnya, ada bagian keamanan, itu sudah fungsinya begitu, ya, datang langsung selamat siang, Bapak Ibu ada yang bisa dibantu, itu sudah pengelompokan spesialisasi di situ. Oh, saya mau buka rekening, sudah diarahkan ke bagian administrasi. Oh, saya mau store, diarahkan ke bagian kasirnya ya, seterusnya. Kemudian yang kedua tentang chain of command, pelimpahan tanggung jawab. Ya. Jadi yang jelas tidak ada satu orang pun yang mampu melaksanakan tugas apapun itu semuanya sendiri, itu ya, gitu. Nggak mungkin. Jadi pasti dia akan melibatkan orang lain, maka perlu pemberian tanggung jawab, gitu ya. Jadi ya bisa, itu yang harus kita pahami, apalagi kita berorganisasi, tidak bisa satu orang atau orang per orang melaksanakan seluruh tugas yang begitu besar. Maka perlu pelimpahan tanggung jawab ya, chain of command. Selanjutnya teman-teman, tentang chain of command atau line of authority tadi ya, tentang garis kewenangan. Ya, jadi selain pelimpahan tanggung jawab juga wewenang. Ya, jadi jangan sampai hanya ditugaskan, tapi wewenang tanggung jawab yang tadi diberikan, di situ ada beberapa tugas-tugas itu wewenangnya tidak diberikan. Nah, ini juga hati-hati. Terutama juga ada garis wewenangnya. Jadi, ada wewenang tertentu, contohnya tadi top management ya. Top management itu nanti di bawahnya ada yang middle management. Nah, ini laporannya ke siapa? Itu garis wewenangnya. Wewenang seorang middle sangat berbeda dengan low, gitu ya. Low management. Jadi manajemen yang di bawah supervisor itu biasanya. Itu ada garis-garis wewenang di situ. Jadi tugas middle management ya
nggak boleh dilakukan oleh supervisor gitu ya, atau yang low. Contohnya begitu. Ini tentang garis